Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya suka melanjutkan salah satu permenungan saya minggu lalu, yaitu tentang kehadiran di dalam Ekaristi atau di dalam kegiatan-kegiatan doa, yang mana kita tidak hanya hadir secara fisik, tetapi kita harus benar-benar merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan secara personal. Dan dari pengalaman perjumpaan atau pengalaman personal itu, kita harus benar-benar menyatu dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan ini, saya suka menjelaskan sedikit arti kata amin ketika kita hendak menyantap atau menerima tubuh Kristus. Pada saat itu imam berkata tubuh Kristus dan kita menjawab amin. Jawaban amin dari kita bukan hanya bermakna bahwa ya, saya percaya dan saya mengimani apa yang saya sambut adalah tubuh Kristus. Kata amin juga bermakna ya, saya juga adalah bagian dari tubuh Kristus, atau ya, Kristus di dalam saya dan saya di dalam Kristus, atau ya, saya juga adalah tubuh Kristus yang lain. Makna ini mau mengatakan bahwa setelah kita menyambut tubuh Kristus, maka Kristus di dalam saya dan saya di dalam Kristus, maka kita semua yang menyambut tubuh Kristus adalah bagian dari tubuh Kristus sendiri. Konsekuensinya, kita serupa dengan Kristus, baik dalam cara berpikir, dalam cara merasa, dalam mencintai dan mengampuni seperti Kristus. Ketika kita memiliki pemahaman ini, yaitu saya mengatakan amin sebagai suatu iman bahwa saya adalah tubuh Kristus yang lain atau bagian dari tubuh Kristus, maka kita bisa mengerti kata-kata Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, karena kita adalah tubuh Kristus yang lain, atau bagian dari tubuh Kristus, atau bagian dari keluarga Allah, maka kita tidak akan mati secara rohani. Selain itu, yang membuat kita mati adalah dosa. Oleh karena itu, cara agar terhindar dari dosa ialah berusaha hidup sesuai dengan kualitas Kristus. Di samping itu, karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus, berarti juga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. Inilah yang dialami oleh Nabi Elia di dalam bacaan yang pertama. Ia berjalan di padang gurun selama 40 hari menuju gunung Allah tanpa makanan dan minuman. Tetapi karena Tuhan senantiasa bersama dengannya, maka makanan dan minuman selalu Tuhan sediakan untuknya. Sehingga ia tidak mati, tetapi ia berhasil berjalan sampai ke gunung Allah. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus berbicara tentang hidup di dalam kasih Kristus. Ia menulis dengan sangat jelas, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, maka kualitas-kualitas inilah yang harus kita hidupi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita setiap hari.
Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, ia akan hidup selama-lamanya." Dengan sabda ini, Yesus hendak menegaskan bahwa ketika kita menyambut tubuhnya di dalam setiap ekaristi, kita bukan hanya sekedar menyantapnya, tetapi ada penghayatan iman yang harus kita miliki, yaitu saya telah menyatu dengan Yesus. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, maka pada saat itu kita telah menyatu dengan Yesus, di mana kita atau saya ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Konsekuensinya, kehadiran kita di tengah-tengah dunia adalah kehadiran Kristus juga, karena Yesus adalah roti yang hidup. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menekankan bahwa kita harus hidup di dalam kasih seperti Kristus Yesus. Penghayatan iman bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus juga bisa berarti saya adalah tubuh Kristus yang lain di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu artinya sebagaimana Kristus senantiasa menghidupi kasih, pengampunan, dan semua kualitas yang lain, maka kita pun patut menghidupinya. Saya selalu mengatakan berkali-kali bahwa identitas kita sebagai orang Katolik tidak hanya dilihat lewat salib yang kita gunakan, tanda salib yang sering kita lakukan di dalam doa, tetapi lewat kasih, pengampunan, dan segala kualitas yang lain, yang semuanya itu menunjukkan identitas kekatolikan kita. Kita patut menjadi Kristus yang lain di dalam kehidupan kita. Ketiga, penghayatan iman bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus juga akan menghasilkan penghayatan iman yang lain, yaitu Tuhan akan senantiasa menyertai dan ada bersama-sama dengan saya, bahkan di dalam situasi sulit sekalipun. Hal inilah yang dialami oleh Nabi Elia di dalam bacaan yang pertama. Di dalam perjalanan menuju Gunung Allah, ia berada di masa-masa sulit, tidak memiliki makanan dan minuman untuk perjalanannya melewati padang gurun. Tetapi dengan imannya bahwa Allah senantiasa berada bersama-sama dengannya, maka ia pun berhasil melewati padang gurun dan mencapai Gunung Allah. Dalam arti tertentu, di dalam hidup ini kita harus memiliki iman bahwa Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan saya. Ketika kita menyantap tubuh Kristus, maka pada momen itu Tuhan sendiri telah ada di dalam kita. Maka seharusnya kita harus selalu percaya dan imani bahwa di dalam situasi apapun, bahkan di dalam setiap kesulitan, Tuhan ada bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan memberi kita makanan dan minuman untuk perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati Anda semua.